Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sulistiawati dari kelas MJ 204. Saya akan memaparkan materi luas rangkuman terkait data infografis perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan atau keputusan. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada beberapa kebijakan, di antaranya adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunannya. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi, serta fungsi stabilisasi ekonomi makro. Untuk kebijakan fiskal sendiri dikelola oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan, sedangkan kebijakan moneter dikelola oleh Bank Sentral. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Jadi tujuan Bank Indonesia dalam kebijakan fiskal adalah untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga jangka panjang agar aman dan terkendali. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produksi domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2021 terhadap triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% YoY dan dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lembaga usaha jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada triwulan 1 tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83%. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% dengan peranan sebesar 2,44%. Berdasarkan data di atas, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7D, reservasi repo rate atau BI 7DRR sebesar 3,50%, suku bunga deposito facility sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Perekonomian global berpotensi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, meskipun belum berjalan seimbang dari satu negara ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terjadi di negara-negara yang mampu mengakselerasi. Perbaikan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan
pasokan yang memadai, sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar. Kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Awal tahun 2021 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan bahwa COVID-19 berimbas juga ke sektor ketenagakerjaan. Kebijaksanaan pemerintah pusat dalam pemulihan perekonomian salah satunya adalah kebijakan fiskal yang meliputi percepatan belanja pemerintah. Yaitu pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja, bantuan sosial dan transfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarah agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. Relaksasi pajak penghasilan. Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 22, pengurangan pajak penghasilan pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor-impor. Percepatan ekspor-impor diutamakan untuk perdagangan terkemuka. Penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor, manufaktur, makanan, dukungan medis, dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional. Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, hasil data infografis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.